Bye guys. Hi ladies. Wait a minute. Introducing my group. Kelompok kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang terdiri dari masa kepemimpinan, kebijakan, politik dan ekonomi, serta masa akhir jabatan. Pemilihannya berjalan dengan demokratis dan transparan berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam poros tengah, yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Bulan Bintang. Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden yang lain yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Has dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya, yaitu sebagai berikut. 1. Peningkatan pendapatan rakyat. 2. Menegakkan keadilan, mendatangkan kemakmuran. 3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Contohnya sebagai berikut. 1. Kabinet seringkali mengalami reshuffle atau perubahan susunan. 2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. 3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri. 4. Gagasannya yang kontroversial mengenai pencabutan TAP MPRS mengenal pelarangan komunisme. 5. Gagasan pembukaan hubungan dagangan dengan Israel. Presiden Kiai Abdurrahman Wahid lakukan pembagian kekuasaan dengan Wapres. Tugas yang menjadi kewenangan Wapres antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun program dengan agenda kerja kabinet. 2. Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. 3. Memimpin sidang kabinet. 4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian penjabat setingkat eselon 1. Berbagai peristiwa penting pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. 1. MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan NKRI yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. 2. Adanya dengan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan atau YANEGARA Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. 3. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Supriyatno Cakrawidaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sriningsih, dan Bambang Subianto. Yang pertama, membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Gus Dur baru saja menjabat 1 bulan sebagai Presiden RI, namun ia telah membuat keputusan yang sangat krusial. Ia memutuskan untuk membubarkan 2 pos kementerian. Bahkan pada saat memutuskan untuk membubarkan 2 departemen tersebut, Gus Dur juga melontarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial. Ia menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak. Yang
kedua, menggagas pengadilan Soeharto. Pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia memilih menyambangi mantan Presiden Soeharto. Ia juga menggagas bahwa Soeharto harus diadili. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2000, pengadilan terhadap mantan pengguna era Orde Baru itu digelar untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga, penghapusan TAP MPR tentang PKI. Selain menggagas pengadilan terhadap Soeharto, Gus Dur juga menggagas pencabutan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan pelanggaran ajaran komunisme di Indonesia. Namun, sayangnya usulan ini tak terwujud lantaran ditolak oleh berbagai pihak dan kalangan. Yang keempat, memecat menteri. Pada April 2000, Gus Dur memecat Yusuf Kala dan Laksamana Sukarti dari jabatan menteri. Hal ini dilakukannya karena kedua menteri tersebut diduga terlibat kasus korupsi. Namun hingga kini tidak ada bukti kuat atas dugaan tersebut. Dan yang kelima, dekret pembubaran parlemen. Kebijakan ini mungkin akan menjadi kebijakan paling kontroversial yang pernah diinisiasi oleh Gus Dur. Presiden Indonesia keempat ini sampai mengancam akan mengeluarkan dekret pembubaran parlemen. Namun dekret tersebut akhirnya tidak terlaksana lantaran tidak memperoleh dukungan dari pihak manapun. Di bidang politik, 1. Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dan diganti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 per M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP. 2. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. 3. Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan pemisahan TNI dan Polri sehingga TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 4. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. 5. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Masa akhir jabatan Gus Dur di bidang ekonomi. 1. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya pertumbuhan PBD yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. 2. Hubungan pemerintahan di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kurang baik.
yang dikarenakan masalah seperti amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenal Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah atau kebebasan daerah untuk pinjaman uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 4. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Pada bulan Maret 2001, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan di dalam kabinetnya sendiri, Menteri Kehakiman dan HAM. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan atau Menkopol Soskam Sosial Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikan dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Pada akhirnya, roda kepemimpinan tidak mampu bertahan lagi untuk berputar. Sekali lagi, kekuasaan seorang presiden harus digulingkan secara tidak hormat. Gus Dur pada akhirnya merasakan kekejaman dunia politik serta pahitnya rasa pil yang harus ditelan mentah-mentah. Akhirnya, pada 20 Juli, Amlen Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada tanggal 23 Juli. TNI menurunkan 4.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjukkan ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli, MPR secara resmi memalsukan Gus Dur dan menggantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Saat itulah rakyat Indonesia melambai tangan seraya berkata, "Sayonara Gus Dur."